Halo, perkenalkan nama saya Kevin Trisetia Mategine dengan NIM 223021261 semester 5 Prodi Perencanaan Jalan dan Jembatan jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Kupang. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menentukan tebal perkerasan jalan. Nah, di sini kita masuk dalam perhitungan perkerasan jalan. Di sini untuk kita lihat pada persen pertumbuhan, kita bisa lihat pada faktor laju pertumbuhan lalu lintas, karena di sini tidak ada daerah jalan kita yaitu NTT, maka di sini kita akan memakai rata-rata Indonesia yaitu 4,75% dengan pertumbuhan. Terus untuk pembukaan lalu lintas, kita memakai tahun 2027, perencanaannya 2024. Rencana tidak ada beban overload, umur rencana 20 tahun, selesai umur rencana 2045 hari dalam 1 tahun, 365 hari. Untuk DD-nya kita bisa lihat pada faktor distribusi. Untuk jalan dua arah faktor distribusi DD umumnya diambil 0,5 kecuali pada lokasi-lokasi yang jumlahnya kendaraannya agak cenderung lebih tinggi. Jadi kita di sini karena jalan kita dua arah maka kita mengambil mengambil. Jadi kita memakai 0,5 untuk DD-nya. Untuk DL-nya 1 dan umur rencananya 20. Lalu kita di sini akan mengisi LHRT-nya sesuai dengan jenis kendaraan yang sudah tertera di sini. Yang pertama mobil penumpang dan kendaraan ringan lain. Yang kedua jenis kendaraan 5B yaitu bus besar dan 6A truk ringan 2 sumbu, 6B truk sedang 2 sumbu dan 7A2 truk 3 sumbu dan 7C1 truk semi trailer. Di sini untuk LHRT lintas harian rata-rata tahun 2003 yaitu 1.700, untuk yang 5B 23, 6A 39, 6B 111, 7A2 18, 7C1 3. Lanjut kita akan masuk pada perhitungan LHR 2027 atau lintas harian rata-rata 2027. Kita menggunakan rumus seperti ini, yaitu LHRT 2023 untuk mobil penumpang dikali dengan 1 ditambah persen pertumbuhannya dipangkat dengan pembukaan lalu lintas dikurangi perencanaannya. Maka hasilnya seperti ini, sama seperti yang di atas, di bawah juga dihitung sama seperti tadi. Terus kita masuk pada FDF 4 aktual, FDF 4 normal, FDF 5 aktual, FDF 5 normal. Di sini kita bisa lihat bisa lihat kita bisa lihat pada tabel 4.4 nilai FDF masing-masing jenis kendaraan yang ada, yaitu untuk karena jalan yang kita buat berada pada lokasi Nusa Tenggara Timur atau NTT, maka kita lihat pada daerah Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, dan jenis kendaraannya di sini. Setelah itu kita lihat pada beban aktual untuk FDF 4, FDF 5 aktual,
dengan jenis kendaraan 5B yaitu 1,1,0, 1,0, dan untuk normal FDF 4 normal dan FDF 5 normal 1,0. Dan untuk jenis kendaraan E6A yaitu 0,55 untuk FDF 4 aktual, FDF 5 aktual 0,5, FDF 4 normal 0,55 dan FDF 5 0,5 semuanya kita semua yang tertera pada tabel ini yang ada angkanya kita masukkan ke dalam tabel di sini sesuai dengan jenis kendaraan masing-masing. Setelah itu, setelah kita mengisinya, kita akan menghitung ESA 4-nya dengan rumus LHR 2007 dikali dengan FDF 4 aktualnya dikali dengan hari dalam 1 tahun dikali lagi dengan DD-nya dikali lagi dengan DL-nya. Begitu pula seperti di atas, di bawahnya juga hitung semua seperti tadi sampai seterusnya. Setelah itu untuk ESA 5 kita dapat menghitungnya dengan menggunakan salah untuk ESA 5-nya kita kali lagi dengan R 2027 sampai 2045 kita bisa, dan untuk R 2027 dan sampai 2045-nya kita bisa menghitung seperti ini dengan rumus 1 tambah 0,01 dikali dengan persen pertumbuhan dipangkat dengan umur rencana kurang 1 dibagi dengan 0,01 dikali dengan persen pertumbuhannya. Setelah itu untuk menghitung ESA 5-nya kita menggunakan rumus LHR 2027 dikali dengan FDF 5 aktual terus dikali dengan hari dalam 1 tahun dikali dengan DD-nya dikali dengan DL-nya terus dikali dengan R 2027 sampai 2045. Begitupun di bawahnya dan seterusnya kita menggunakan rumus yang sama. Terus pada jumlah SN-nya kita tinggal menjumlahkan dari menggunakan sum di ESA 4 dan untuk ESA 5-nya. Di sini kita sudah mendapatkan jumlah dari ESA 4 dan ESA 5-nya. Di sini saya mendapatkan jumlah ESA 4-nya yaitu 2 juta, sekian sekian. Di sini untuk jumlah ESA-nya kita bisa menggunakannya untuk melihat melihat jadi di sini untuk jumlah ESA 4 dan ESA 5-nya kita gunakan untuk menentukan tebal perkerasan desain tebal perkerasan yang dilihat manual pada tahun berikut ini. Karena jumlah ESA 4-nya 2 juta, sekian sekian, kita bisa lihat pada 0,1 hingga sampai 4 juta karena jumlah ESA 4 kita cuma 2 juta. Di sini tidak boleh minimal dari
0,1 hingga sampai 4 juta. Jadi untuk 2 juta kita masuk pada bagian ini dengan perkerasan kaku dengan lalu lintas rendah daerah pedesaan dan perkotaan 1,2 dan AC tebal kurang dari 100 mm dengan lapis fondasi berbutir E1/5 dan juga AC atau HRS tipis di atas lapis fondasi berbutir E1/5 dan juga burda atau burtu dengan LFA kelas A atau batuan asli dan lapis fondasi soil semen dan untuk jumlah dari ESA 5-nya 2,8 sekian sekian juta kita bisa gunakan untuk menentukan desain perkerasan lentur aspal dengan lapisan fondasi berbutir terus struktur perkerasannya. Di sini melatih beban sumbu 20 tahun mencapai pada rencana XR5. Karena hasil kita tadi 2,8 sekian sekian juta, maka kita bisa pilih dan kurang atau sama dengan 2 juta hingga sampai dengan 7 juta. Dan untuk ketebalan lapis perkerasannya dengan ACBC-nya 40 mm, ACBC-nya 60 mm, dan ACBS-nya 80 mm, dan LFA kelas A-nya 300 mm. Di sini maaf karena saya lupa menjelaskan untuk bagian segmen tanah dasarnya dengan nilai CBR tanah dasar yang sudah kita sepakati bersama yaitu nilainya 6%, maka tidak diperlukan perbaikan tanah. Jika nilai CBR-nya 5% atau di bawah dari 6%, maka diperlukan perbaikan tanah dasar dengan tebal minimum 100 mm untuk perkerasan lentur. Jadi begitulah cara kita menentukan desain tembak perkerasan jalan. Sekian dari saya. Terima kasih.